Shalom anak Yud yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita sharing firman Tuhan. Demi nama Yesus, kami berdoa supaya firman Tuhan yang kami renungkan memberkati bagi anak-anak Yud, menjadi generasi yang kuat, berdampak, menjadi berkat, hidup positif, dan juga menunjukkan kapasitas, kualitas untuk menjadi terang dan garam dunia. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan ada di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 dan selanjutnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan, anak-anak Yud yang dikasih oleh Tuhan. Begini, jadi hidup itu ada prinsip pribadi dan juga ada prinsip sosial. Nah, berbicara mengenai keimanan pribadi, oke, urusannya adalah kalian dengan Tuhan. Tetapi berbicara mengenai kesuksesan hidup dan juga bagaimana kita ada di masyarakat, penting untuk kita melihat orang lain. Jadi tidak peduli orang lain bisa salah, bisa benar. Tetapi dalam konteks yang akan saya bicarakan adalah begini. Jadi ada orang bilang begini, jadi kesuksesan orang itu tidak selalu kepada kepandaian atau uang banyak atau sosial yang baik, tetapi pertemanan. Ya, jadi pertemanan sangat penting di dalam dunia bisnis dan juga pekerjaan. Pertemanan itu adalah sebuah hubungan yang muncul dari ekspresi terbuka. Jadi orang pendiam, terlalu pendiam maksud saya, itu lebih susah untuk memiliki banyak teman bergaul. Jadi orang yang terbuka lebih banyak mendapatkan teman. Nah, artinya penting untuk kita ada prinsip yang mandiri, sendirian, tetapi ada prinsip juga. Jadi memang sebenarnya tidak ada istilah kata Superman, Wonder Woman atau apa, tetapi yang ada adalah super team. Ya, jadi kelompok, tim kerja begitu. Nah, bicara mengenai ayat tadi, bicara tentang rohani, kalian sudah paham bagaimana garam terang dunia. Tetapi saya berbicara mengenai realita bahwa sesungguhnya usia kalian adalah usia menunjukkan sebuah produktivitas. Karena kan usia produktif kan, jadi orang bisa kenal kita dari karya, bukan dari apa yang kita katakan saja, tetapi apa yang kita lakukan dan apa yang orang saksikan. Jadi dari mulut ke mulut istilahnya begitu. Jadi si A bisa ini, maka temannya bilang si A bisa ini, si A bisa ini. Nah, itu gaungnya akan semakin luas dan kemudian itu menjadikan dampak, menjadi dikenal. Ya, bagaimana orang bisa menggunakan kita, memakai kita, memberdayakan kita, di mana orang nggak kenal potensi kita, kemampuan kita. Jadi di dalam hal rohani kita harus menunjukkan buah, menjadi terang dan garam, mendampingi orang lain sehingga membuat orang itu diberkati dengan apa yang kita lakukan. Tetapi di dunia nyata adalah bahwa orang harus menunjukkan siapa saya, kemampuan saya apa, baru orang akan memakai kita. Nah, tidak cukup segitu, karena pada dasarnya ketika sudah dikenal orang maka diuji. Coba dikasih kerjaan, coba dikasih bisnis, coba kerjasama bisnis. Nah, ketika buah-buahnya itu baik, itu akan langgeng, itu akan terus berlangsung dengan baik. Oleh sebab itu anak-anak muda, tetap saja bahwa tidak cuma peduli dengan diri sendiri maksud saya, tetapi jangan tidak peduli dengan orang lain, ya. Karena apapun kita membutuhkan orang lain. Dan masa pandemi ini menunjukkan, membuktikan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain. Pebisnis membutuhkan orang lain, pebisnis lain, dan juga pedagang menjual
dagangannya membutuhkan pembeli membutuhkan pedagang, semuanya kita membutuhkan yang lain. Jangan egois dan jangan berkata saya bisa sendiri. Tidak, semua kita adalah tim. Jadi tetap berkarya dengan baik, tunjukkan potensi untuk tidak pamer, tetapi supaya orang kenal siapa kita, dan tentunya Tuhan ingin melihat buah daripada yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Tuhan memberkati, salam sehat, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati dan kesehatan anak-anak muda dengan otak yang cerdas, dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Mereka bisa menunjukkan karya sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya berdiam diri tidak selamanya baik. Silent is gold, tetapi ada hal tentang pertemanan, tentang sebuah produktivitas, sebuah iklan dari diri kami, supaya kami bisa berpotensi dengan lebih luas dan menjadi berkat lebih luas lagi ke banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak Youth GBS 56, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kalian semuanya hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, salam sehat, shalom.